Ya. Nah, inilah tampilan dari website aplikasi kasir ya. Di sini memang sangat sederhana, teman-teman. Ini aplikasi kasirnya memang sangat sederhana, mungkin bagi teman-teman semua yang nantinya bisa untuk sebagai pembelajaran ya. Oke, di sini ada beberapa menu ya. Ada menu kategori, terus juga sini ada menu barang, di sini ada menu petugas, transaksi, dan keluar ya. Oke, mantap ya, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang cara membuat aplikasi kasir ya. Tapi lebih tepatnya di sini saya mendemokannya saja, saya tidak mengcoding dari awal ya teman-teman, karena mungkin itu akan lumayan cukup panjang. Di sini saya sudah persiapkan untuk file codingannya sendiri, dan di sini sudah beres untuk file codingannya. Nanti teman-teman silahkan simak untuk cara instalasi dan setting-setting codingan ya, teman-teman, karena memang masih ada yang perlu kita setting di dalam folder codingannya ya, di dalam file codingannya seperti itu ya. Dan aplikasi ini memang masih sangat sederhana ya, yaitu kita baru bisa menginputkan barang, transaksi, terus juga laporan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya akan sedikit jelaskan ya dari file codingannya sendiri. Oke, di sini nanti teman-teman setelah mendownload si folder codingannya, silahkan nanti teman-teman simpan ya, dimana teman-teman menginstalkan XAMPP. Kalau di sini saya contohnya menginstalkan XAMPP-nya yaitu di local D ya. Lalu saya masuk ke local D dan masuk ke folder exam. Langkah selanjutnya kita masuk ke ht.cs dan teman-teman silahkan simpan saja di sini ya si folder project codingannya, yaitu di folder ht.cs. Paham ya? Nah, di sini saya kasih nama dengan nama Kasir Bayu ya, teman-teman. Nah, ini untuk nama foldernya. Setelah itu nanti teman-teman bisa buka satu folder menggunakan text editor ya, bebas untuk text editornya disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Oke, langsung saja kita akan kembali lagi codingannya. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit review dan akan sedikit saya jelaskan dari folder codingannya sendiri. Teman-teman silahkan simak ya, silahkan ikuti dari awal sampai beres agar teman-teman semua tidak gagal paham nantinya, agar teman-teman tidak terjadi error ataupun nanti teman-teman ketika mau login tidak ada terkendala dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, kita akan buka dari folder codingannya sendiri. Di sini nama folder codingannya yaitu tadi Kasir Bayu, dan di dalam folder codingannya sendiri di sini ada beberapa folder juga. Nah, di sini ada folder application dan juga aset, sistem, dan file-file tambahan ya. Nah, di sini di folder application ya teman-teman, strukturnya ya seperti biasa, kita membuat application, aset, biasanya controller dan lain sebagainya, model ya biasanya. Tapi di sini disederhanakan teman-teman, yang penting ini fungsinya kita bisa jalankan ya. Jadi di sini ada beberapa folder yaitu application, aset, dan sistem. Nah, di aset ini yaitu nantinya untuk penguploadan file-file ya, seperti gambar, terus juga dokumen-dokumen nanti akan tersimpan di di folder aset, dan kita mengcodingnya di folder aset. Nah, itu gunanya nanti untuk menyimpan sebuah data atau gambar-gambar atau dokumen ya. Oke, let's go, enjoy. Lanjutkan, di sini kita akan masuk ke folder application. Nah, di folder application di sini ada change, config, controller ya. Nah, ini ada config, juga di sini ada controller, teman-teman. Terus juga di sini ada file tambahan bawaan dari frameworknya ya. Di sini ada language, libraries, dan lain sebagainya, model. Nah, ini ya teman-teman. Oke, di sini kita akan buka di folder atau ya di folder config teman-teman. Nah, di folder config ini settingan konfigurasi yang nantinya akan merelasi ke berbagai codingan yang lainnya ya teman-teman. Kira-kira seperti itu kalau saya menyebutnya. Tapi kalau standarnya nggak tahu ya. Yang penting saya kira-kira seperti itu ya. Saya biasa menyebutnya adalah relasi ya teman-teman. Oke, di sini ada file upload. Nah, ini untuk codingan file upload teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini sebenarnya bawaan dari framework, jadi kita cukup mengubah kebutuhan kitanya saja ya.
Oke, next kita akan masuk ke file config. Nah, di sini yang paling penting teman-teman, untuk base URL-nya nanti silahkan teman-teman setting ya dengan kebutuhan teman-teman. Yaitu nanti ketika kita mengcoding di file login ya. Nanti akan saya sedikit jelaskan ya ketika nanti kita bahas di file login. Nah, ini akan ada hubungannya nanti ketika kita mengcoding di file login ya, si folder config ini, si base URL-nya, karena ini nanti akan dipanggil berelasi ke sana ya. Kira-kira seperti itu guys gambarannya. Oke, next selanjutnya di sini ada contents dan juga ada database. Nah, di sini settingan database teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman yang sering keliru di sini ya. Di codingan database-nya di sini di file config di database. Nah, di file koneksinya di sini teman-teman ya, untuk DB koneksinya ini teman-teman harus benar-benar perhatikan ya. Karena kita menggunakan lokal, jadi teman-teman untuk hostname-nya di sini teman-teman kasih dengan localhost, terus username-nya kasih dengan root. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows ya, terkecuali biasanya kalau teman-teman menggunakan MacBook ya. Kalau menggunakan Mac biasanya ini untuk username-nya dikosongkan. Kira-kira seperti itu ya. Terus untuk passwordnya juga di sini kosongkan saja. Ini biarkan dikosongkan, jangan teman-teman isi, karena kalau teman-teman isi di sini nanti akan tidak terkoneksi ya. Oke, kalau teman-teman pernah belajar juga di CMS WordPress, ini sama ya ketika mau penginstalan si template WordPress-nya ya. Jadi kita menggunakan hostname, username, passwordnya. Jadi ini di default-kan saja, untuk passwordnya dikosongkan. Terus untuk nama database-nya ini yang penting, ini harus sama ya. Ini harus jadi catatan ya. Kalau kita menginstalkan manual juga ya template CMS WordPress teman-teman, ini sama ya. Tidak jauh beda untuk struktur. Kalau saya menyebutnya struktur guys, nggak tahu lah ya, mungkin standar codingnya atau gimana ya. Yang penting jelas kira-kira rancangannya seperti itu ya. Jadi tidak jauh jadi dari hostname, terus juga username, password, database. Berbeda dengan sebenarnya dengan CI ataupun RAPL, sebenarnya itu fungsi-fungsinya masih tetap sama ya guys. Jadi kita menggunakan database ya karena ada database-nya, cuman cara penyimpanan si file-file inilah yang berbeda mungkin ya. Kira-kira seperti itu ya kalau misalkan di Rarapel. Oke, next lanjutkan di sini untuk nomor database-nya sendiri, silahkan teman-teman perhatikan ya. Di sini saya kasih contoh dengan nama Kasir Bayu. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman membuat nama database di PHP My Admin atau di lokalnya, ini harus sama ya. Ini harus diingat ya teman-teman. Dan untuk ke bawahnya di sini biarkan saja default karena ini bawaan dari si framework-nya ya. Mantap ya. Next, lanjut di sini ada beberapa file lagi teman-teman, seperti ya ini ke bawah masih banyak index ya. Mungkin ini bawaan, bukan mungkin, ini bawaan dari si framework-nya. Mungkin di sini saya tidak akan jelaskan secara detail ya, karena ini memang bawaan dari si framework-nya. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke folder core. Nah, ini untuk core. Nah, ini untuk codingannya di my controller ya, teman-teman. Nah, ini oke, mantap ya. Terus juga di sini ada helper, language, libraries, dan model ya. Kita akan coba masuk ke model, teman-teman. Nah, di model juga di sini ada CRUD ya, teman-teman. Yaitu CRUD ya. Karena kita menggunakan logic create, update, delete ya, biasanya seperti itu. Jadi di sini dikasih nama dengan file CRUD ya, untuk mempermudah ya, seperti itu. Ya bebas, mungkin teman-teman bisa kasih nama aja filenya si Ojon atau si Joni ya, terserah. Cuman di sini saya kasih nama file dengan CRUD. Jadi biar ini jadi pas kita membaca si filenya juga udah ketebak gitu ya. Oke, next selanjutnya kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Di sini ada folder view, kita masuk ke folder view. Nah, disinilah yang tadi saya jelaskan, yang di di file config terus masuk ke base URL. Nah, ini akan ada hubungannya dengan file admin ini ketika kita mau login. Oke, next di sini ya, ini folder admin, teman-teman. Di sini ada file barang, terus juga beranda, kasir, kategori, transaksi ya. Ini untuk folder adminnya nanti ya. Ini admin untuk login ke si
aplikasinya nanti ya, ke si websitenya teman-teman. Jadi kita men-settingnya di sini atau mengcodingnya di sini. Untuk file codingannya kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa telisik saja baris per baris ya teman-teman, atau fungsi per fungsi di sini. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke folder kasir. Nah, ini untuk folder kasir di sini ada file transaksi ya. Nah, ini untuk file transaksi, untuk halaman transaksi kita mengcodingnya di sini ya guys. Nah, ini ya, nanti akan dibalut dengan CSS ya, supaya ada warnanya ya. Warnanya itu nanti ada dibahas di CSS teman-teman. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke layout. Nah, di layout lalu masuk ke folder layout. Nah, di sini untuk layoutnya teman-teman. Nah, ini sini untuk index, terus di sini untuk navnya ya, navigationnya teman-teman. Nah, ini oke, ini untuk codingannya. Silahkan teman-teman perhatikan ya, ini untuk codingannya. Oke, terus juga kita akan masuk ke folder asset ya. Oke, di sini folder asset. Nah, di sini yaitu karena kita tadi sudah mengcodingnya teman-teman, membuat rancangan atau membuat tulang, lalu kita akan balut dengan warna ya, supaya membentuk nantinya. Di sini ada folder asset. Nah, di sini kita menggunakan bootstrap ya teman-teman, untuk mengasih warna atau mengasih daging ya. Kalau dalam kerangka, kalau diibaratkan dalam kerangka, kita kasih daging teman-teman, supaya membentuk sebuah website ya teman-teman. Ini akan dipercantik dengan CSS teman-teman, seperti itu ya. Oke, di sini nah ini untuk bootstrapnya nih, kita menggunakan bootstrap untuk CSS-nya teman-teman ya. Itu banyak ya frameworknya, jadi teman-teman bisa kunjungi nanti di bootstrap, di dokumentasi bootstrapnya sendiri ya teman-teman, nanti bisa pelajari di sana ya. Cuman di sini sudah beres, jadi teman-teman bisa pelajari juga dari struktur dari codingannya sendiri di sini. Oke, next. Selanjutnya teman-teman, di sini ada CSS-nya, ada image-nya, terus juga di sini image untuk data-data yang nantinya akan disimpan di sini ya. Mantap ya. Nah, selanjutnya kita akan ke bawah lagi teman-teman. Di sini ada beberapa file tambahan ya teman-teman. Dan untuk nama database-nya sendiri di sini sudah saya simpan ya, yaitu dengan nama kasir bayu ya .sql. Nah, ini untuk tabel-tabelnya sendiri ya teman-teman. Nah, ini untuk tabel barang, terus juga di sini detail transaksi, kategori ya, terus juga di sini petugas ya. Ini untuk tabelnya, ini tabel transaksi, dan ini penutupnya. Mantap ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung saja mencoba membuat nama database terlebih dahulu dengan cara silahkan teman-teman masuk ke browser. Oke, dan teman-teman langkah selanjutnya ketikkan saja di sini localhost lalu /phpMyAdmin ya. phpMyAdmin, lalu kita klik enter saja. Baik, dan langkah selanjutnya langsung saja di sini kita buat nama database-nya ya, teman-teman. Apa yang telah kita tadi setting di file config ya di database, yaitu dengan nama kasir di sini. Kasir bayu ya, teman-teman. Atau kita cek lagi codingannya. Kita masuk ke sini, lalu masuk ke folder config, lalu masuk ke database. Lalu scroll ke bawah. Nah, ini untuk hostname-nya. Ya, untuk db name-nya yaitu kasir bayu ya. Paham ya? Lalu teman-teman tinggal klik buat ya. Setelah itu teman-teman tinggal import saja karena database-nya sudah ada. Kita import, kita arahkan ya, cari file di mana teman-teman menyimpan si folder codingannya. Tadi saya menyimpannya yaitu di exam. Kita masuk ke exam, folder exam, lalu masuk ke ht.cs dan masuk ke folder codingannya yaitu kasir bayu. Nah, di sini untuk codingannya sudah saya satu folderkan dengan nama kasir bayu. Nah, ini teman-teman .sql. Lalu teman-teman tinggal klik open, dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik kirim. Mantap ya. Tunggu beberapa saat hingga proses pengimporan database-nya selesai. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Oke, langsung saja di sini saya akan buka teman-teman untuk database-nya sendiri, yaitu dengan nama kasir bayu. Nah, ini. Oke, nah inilah tabel-tabelnya ya. Ada tabel barang, detail transaksi, kategori, petugas, dan transaksi ya. Kalau teman-teman lihat tadi di codingannya, kita akan kembali lagi codingannya, kita rapikan dulu. Lalu kita masuk ke database-nya ya, kasirbayu.sql ini. Nah, ini untuk tabel-tabelnya, tabel barang di sini ya, teman-teman. Detail transaksi, petugas, di sini ada kategori, di sini ada petugas ya. Nah, ini.
Mantap ya. Oke, next selanjutnya langsung saja kita akan coba compile si folder project codingannya, teman-teman, dengan cara teman-teman tinggal ketikkan saja di sini localhost ya. Lalu nama folder project codingannya itu Kasir Bayu ya. Ini. Atau kita lihat lagi codingannya yaitu yang ini ya, Kasir Bayu. Oke, langsung selanjutnya kita klik enter. Oke, teman-teman, dan kita akan dibawa ke halaman login ya, teman-teman. Dan silahkan teman-teman perhatikan di sini untuk username-nya kita menggunakan email, kata sandinya. Silahkan di sini perhatikan teman-teman untuk username-nya. Di sini saya set dengan nama yaitu admin@bayututor.com ya. Nah, ini untuk username-nya ya, teman-teman, admin@bayututor.com. Terus untuk kata sandinya adalah admin ya. Dengan huruf kecil semua ya. Yang ini seperti ini nih, admin ya, atau kita kopikan saja, lalu kita pastikan di sini, lalu kita klik masuk. Oke, mantap surantap ya, teman-teman. Kita sudah masuk ke halaman dashboard adminnya. Di sini ada beberapa menu ya, ada jumlah barang, jumlah kasir, di sini jumlah transaksi dan total penjualan ya, teman-teman. Di sini sebenarnya ini masih perlu disempurnakan lagi, teman-teman, dan ini memang masih sangat sederhana ya. Jadi teman-teman nanti bisa kembangkan lebih baik lagi. Dan ini hanya sebatas pembelajaran saja. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan dari menu-menunya sendiri, teman-teman. Ada menu kategori, ada menu barang, ada petugas, transaksi, dan keluar ya. Oke, kita akan masuk ke menu kategori di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menambahkan atau menginputkan, karena tadi saya di codingannya kasih nama dengan CRUD. Nah, itu tuh yang akan ditampilkan di sini ya, teman-teman ya. Logiknya yaitu create, update, delete. Jadi kita bisa menambahkan, menghapus, dan mengeditnya di sini ya. Jika teman-teman mau mengedit misalkan kategori ini, teman-teman tinggal klik di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih edit saja ya di sini. Tapi ya, atau teman-teman bisa mau menambahkan di sini, tinggal tambahkan misalkan kategorinya misalkan celana cewek ya. Seperti itu. Oke, lalu kita tik tambahkan. Oke, dan kita berhasil menambahkan celana cewek. Mantap ya. Next, selanjutnya kita akan masuk ke barang. Di sini menu barang ya, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa tabel di menu barang, teman-teman. Ada nama, kategori, harga, stok ya. Terus juga di sini kita bisa update. Di sini untuk petugasnya ya, itu sebagai admin. Dan kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapusnya juga di sini ya. Oke, di sini saya akan simulasikan untuk menambahkannya. Kita klik tambahkan. Di sini teman-teman tinggal kasih nama, misalkan di sini celana cowok ya, celana cowok. Oke, terus di sini kategorinya pilih ya. Berarti di sini kita masukkan saja ke kaos cowok ya. Oke, harganya misalkan 125.000 ya. Mantap, stoknya misalkan ada 2. Ya, seperti itu. Deskripsinya tinggal di sini isikan, celana cowok contohnya ya, cowok keren ya, seperti itu ya, misalkan teman-teman. Oke, dan bla 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 ya, contoh ini sebagai contoh saja. Lalu di sini teman-teman bisa pilih gambar. Oke, dan di sini saya akan kasih contoh. Kita akan masuk lalu ke sini. Barusan celana cowok misalkan ini, kita klik open lalu kita tambahkan. Oke, dan kita berhasil menambahkan produk yang ketujuh yaitu celana cowok. Kita akan coba lihat. Nah, mantap ya teman-teman. Next, langkah selanjutnya kita akan masuk ke menu petugas. Nah, petugas nanti di sini ada kasir, ada admin ya teman-teman. Jadi bisa masuk sebagai kasir. Untuk form loginnya masih tetap sama ya. Cuman yang membedakan adalah username-nya nanti ya, sebagai kasir atau sebagai apa. Oke, di sini saya akan simulasikan sebagai contoh ya, teman-teman. Oke, di sini namanya ya, misalkan akan siapa yang bisa mengakses ke sini, dan itu jabatannya sebagai kasir ataupun admin nantinya ya. Misalkan di sini misalkan Alibaba atau misalkan Ipeng ya. Saya kasih contoh Ipeng. Emailnya misalkan Ipeng ya teman-teman @gmail.com misalkan ya. Oke, seperti itu ya, @gmail.com, sorry. Nah, kategorinya di sini teman-teman tinggal pilih sebagai admin atau sebagai kasir. Kita contoh sebagai admin.
Passwordnya misalkan 123456 ya, 123456. Konfirmasinya kita klik tambahkan. Oke teman-teman, dan kita berhasil menambahkan admin ya. Di sini yang ketiga adalah Ipeng sebagai administrator, jadi nanti bisa login ke sistemnya. Mantap ya. Next, langkah selanjutnya di sini ada menu transaksi. Nah, inilah menu transaksi, teman-teman. Di sini untuk tabel-tabelnya ada tabel transaksi, total barang, total harga, dan tanggal transaksi, dan di sini pelayanan ya. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan masuk ke menu yang paling terakhir. Di sini ada menu keluar. Kita klik saja. Maka akan otomatis kita logout dari sistemnya ya, teman-teman. Oke, mantap ya teman-teman, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Memang ini masih sangat sederhana. Silahkan nanti teman-teman bagi yang mau dikembangkan lagi, silahkan kembangkan lagi sebaik mungkin ya. Dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share juga ke teman-teman yang lainnya ya, agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu. Oke, saya Bayu Tutor, salam hangat, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.